Karena Anda koar-koar soal agama. Wah. Tapi saudara bekas dalam Tuhan, ada sesuatu yang menggelitik sedikit karena ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu saudara-saudara, ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka saudara-saudara, tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbusier, tapi Instagramnya namanya Master Corbusier, dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video mengenai hal yang sangat viral hari-hari ini, khususnya Brother Elia, saudara kita. Dan Bapak Ibu, kita jangan lupa untuk mendoakan Brother Elia sehingga terhindar dari segala mara bahaya, celaka maut musibah, sakit penyakit maupun dari hal yang tidak beliau inginkan, terutama sekali apabila ada orang yang ingin berbuat jahat kepada beliau. Tuhan dengan begitu sempurna memproteksi saudara kita Brother Elia. Jangan jemu-jemu membawa para apologet, para penginjil, khususnya saat ini yang lagi viral adalah Brother Elia, ke dalam doa syafaat kita, saudaraku. Nah Bapak Ibu, seorang YouTuber yang sangat terkenal di bangsa dan negara kita, beliau menanggapi apa yang disampaikan oleh Brother Elia dan beliau buat video, dan apa yang beliau sampaikan itu sempat juga dimuat di media sosial, ya. Dan beliau lupa bahwa beliau juga pernah salah di saat mengkritik kamar orang. Bahkan ketika beliau mengundang orang-orang tertentu dan beliau tidak mengingatkan orang tersebut ketika orang yang beliau undang itu membahas agama, iman, kepercayaan orang lain, walaupun hanya beberapa saat. Nah sementara kita melihat Brother Elia itu dia menjawab apa yang ditanyakan oleh si penanya. Itu pun jawabannya dengan lemah lembut. Jawabannya tidak mengganggu siapapun, jawabannya tidak menghina siapapun. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya kebenaran ketika kita sampaikan kepada orang yang merasa dirinya benar, akan banyak orang yang tidak terima. Sehingga banyak orang yang merasa terhina, banyak orang yang merasa dihina. Tetapi sangat banyak sekali kita melihat hari-hari ini di media sosial, khususnya TikTok, ada orang-orang tertentu dengan begitu bangga, ya, dengan begitu bangga, begitu leluasa, dia mentafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Begitu bangganya dia mentafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab, lalu dia cocok logikan dengan imannya dan tanpa merasa bersalah, bahkan merasa bangga, saudaraku. Dan netizen dari pihak tertentu memberikan apresiasi, memberikan acungan jempol dan menganggap bahwa apa yang disampaikan itu adalah dakwah. Bayangkan, kitab orang ditafsirkan dianggap dakwah, kitab orang ditafsirkan dianggap ini meluruskan kitab orang. Ini bagaimana caranya? Ketika kita hadir Bapak Ibu, lalu kita bahas kitab mereka tidak terima, saudaraku. Mereka berkata, kamu jangan membahas kitab saya karena kamu tidak punya ilmu. Lah, dia sendiri membahas kitab kita dan dia tafsirkan menurut pikiran dia tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan. Apalagi sekolah Alkitab, tidak, saudaraku. Nah itulah bangsa dan negara kita. Makanya saya selalu ingin mengajak kita semuanya Bapak Ibu untuk selalu kita berhati-hati. Dan saya baru beberapa hari buka TikTok dan baru 3 hari kita live di TikTok Bapak Ibu. Tadi pagi ada orang Aceh yang masuk ke TikTok saya, ke room yang kita buka, saudara, dan terjadilah diskusi di situ dalam bahasa Aceh, dan ternyata banyak sekali orang Aceh yang hadir di bawah. Tidak lama kemudian beliau turun, dan tidak lama setelah beliau turun yang diskusi dengan saya, TikTok saya dilaporkan. Tiba-tiba live-nya itu berhenti dan keluar dari room live, dan ternyata banyak orang yang melaporkan TikTok kita, saudaraku, sehingga kita tidak bisa live selama beberapa hari, ya. Tidak masalah.
kita akan terus membuat akun baru supaya kita banyak mengcounter orang-orang yang mencoba untuk menghina iman kita. Dan segala sesuatu pasti ada risikonya, segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Tapi kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, kita menjawab apa yang perlu kita jawab, dan kita bertanya apa yang perlu kita tanyakan. Ya pastinya saudaraku, seperti saya katakan tadi, ketika kebenarannya kita sampaikan, orang yang merasa dirinya benar pasti tidak akan terima terhadap apa yang kita sampaikan, saudara. Nah baik Bapak Ibu, ketika satu akun hilang, kita akan buka akun baru dan terus memberikan semangat kepada teman-teman supaya kita tetap berdiri teguh, memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan di media sosial dan di luar media sosial, supaya Injil kerajaan Tuhan itu bisa didengar oleh semua orang. Baik saudara, mari kita saksikan dulu cuplikan videonya, dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya nanti silakan tulis di kolom komentar. Karena Anda koar-koar soal agama. Wah. Wah. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang menggelitik sedikit, karena ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal, dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu saudara-saudara, ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka saudara-saudara, tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbusier, tapi Instagramnya namanya Master Corbusier, dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita, ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbusier, ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday. Ya oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 20 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Deddy ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya, dan nggak usah lah nyindir lah. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain. Wah. Dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih. Gitu, karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlulah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Ngomongin apa yang Anda omongin, ngulangnya aja saya nggak berani, karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos, lalu Anda mampir ke teman kosan Anda, ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda, kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu. Wah. Nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gua dong keren, kamar gua dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih, ya kan? Ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Wah. Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar Anda masuk saja harus kulunungun, lalu Anda bandingkan. Kalau saya jadi teman Anda, saya tersinggung. Wah. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini, ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik, kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi, ya kan nggak perlu kan sifat yang seperti ini, kan sudah cukup, ya kan.
orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir, ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya, ya kan, yang namanya Habib Rizik tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lo hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah, anak Medan juga bukan berarti Medan beranak, anak Kunci juga bukan berarti Kunci beranak, ya kan. Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan. Kalimat selanjutnya dibilang apa, ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Dan saya, sebagai rakyat Indonesia, di agama tertentu, saya pun tersinggung. Karena gini, masalah agama ini sensitif. Wah. Saya juga nggak suka bicarain tentang masalah agama. Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi loh, bukan jokes loh. Wah. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi, ya kan? Ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Wah. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Ingat, Anda sudah menjadi mualaf, nggak perlu usik-usik, kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu, kok mau bikin sensasi-sensasi murahan. Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini. Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda coba deh untuk jalanin kata-kata Anda sendiri. Iya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, ya kan Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangan-pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan? Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan? Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar Om Deddy, ya kan? Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuma sibuk ribut-ribut di apa itu namanya di media-media sosial. Ayolah belajar banyak, masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Memang ada
pelajaran, ada buku-buku tentang hal itu. Tetapi Mas Dedi juga harus tahu, pandangan-pandangan ini masih banyak pandangan-pandangan lain yang bisa saling menghargai. Kalau kita bisa saling menghargai, kenapa kita bisa saling menjatuhkan? Maka jadi kalau gara-gara kata-kata Anda bisa membuat sebuah konflik, itu jadi masalah. Jadi sekali lagi, sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet tidak punya suara. Bukankah Anda meninggalkan iman Kristen? Kita juga nggak ribut, kita ucapkan selamat. Tetapi beribadahlah dengan sehat, dengan agama baru Anda. Nggak usahlah saling menjelekan. Boleh nggak sih kita bangun NKRI yang damai sejahtera? Nggak perlu nyinggung-nyinggung bahwa Natal itu hari raya pagan. Ya ada pandangan-pandangan yang bilang itu. Saya juga ngerti bacaan-bacaan murahan, bahkan bacaan-bacaan yang tidak bertanggung jawab yang bilang Yesus lahir di bawah pohon korma, lalu kemudian digoncang-goncang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Dan sebenarnya saudara, itu video sudah lama, tetapi hari-hari ini beredar kembali. Dan juga tanggapan Bapak Pendeta Gilbert juga itu video lama saudara ya. Nah Bapak Ibu, saya ingin sampaikan satu hal kepada kita semuanya, bahwa di dalam Injil Matius 10 ayat 16 mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bapak Ibu, jauh-jauh hari Yesua HaMasiah, firman Tuhan sudah mengingatkan kita bagaimana Dia mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya Bapak Ibu, kita harus benar-benar hati-hati melangkah, benar-benar hati-hati di dalam berucap. Firman Tuhan saja yang kita sampaikan, mereka tidak terima saudaraku. Kita tidak membahas apapun, firman Tuhan yang kita sampaikan. Pasti banyak orang yang hadir di kolom komentar, mereka menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Ini firman Tuhan. Kita tidak membahas agama mereka, tidak membahas ayat-ayat di kitab mereka, dan tidak membahas hadis mereka. Secara keseluruhan, secara umumnya, kita tidak pernah menyinggung agama kepercayaan mereka sedikit pun. Itu saja Bapak Ibu, mereka tidak senang kepada kita yang menyampaikan Injil. Mereka tidak senang kepada kita yang bersaksi. Mereka tidak senang terhadap kita yang memberitakan firman Tuhan. Padahal yang kita beritakan adalah jelas apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ditambah lagi saudara ya, apalagi kalau seperti saya sering beberapa kali mengambil dan ayat mereka lalu mempertanyakan ayat mereka, itu lebih-lebih lagi tidak senang. Selalu dapat olokan, hinaan, caci maki. Bahkan ada orang-orang tertentu yang selalu hadir di kolom komentar kita mengatakan, apa Bapak Ibu, kalau engkau pulang habis ya, putuh ule, putuh daku. Artinya Bapak Ibu pisah kepala dengan badan. Itu banyak sekali komentar teman-teman dari Aceh saudara. Nah, seperti yang di kolom komentar TikTok saudara yang sudah ditangguhkan live-nya, kita tidak bisa live selama seminggu. Itu dilaporkan begitu juga Bapak Ibu. Banyak teman-teman itu hadir di kolom komentar. Mereka menghina, mengolok-ngolok secara membabi buta. Ya, secara membabi buta. Tetapi walau seperti itu, Yesus sudah mengingatkan kita bahwa Yesus berkata, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya." Ya, kita melihat hari-hari ini ada banyak sekali teman-teman kita yang sudah tersandung dengan hukum. Siapa yang membuat orang ini tersandung dengan hukum? Ya, karena desakan orang banyak Bapak Ibu. Orang banyak meminta kepada pihak-pihak terkait, oleh pihak-pihak terkait membawa hal ini kerana hukum. Lalu dibenturkanlah dengan hukum penistaan agama. Maka kita harus benar-benar hati-hati saudara ya. Benar-benar hati-hati. Ditambah lagi apabila kita sudah sangat dikenal dan kita sudah sangat banyak dapat pujian dari orang, dan itu semakin kita banyak dapat pujian dari orang, kita harus semakin hati-hati saudara. Semakin hati-hati. Dan khususnya saya mengingatkan juga Brother Elia, kalau mendengar video ini, ya kalau bisa calling down dulu, tidak perlu ditanggapi. Dan ya kita banyak berdoa, dan saya juga membawa Bro Elia dalam doa syafaat, karena saya juga beberapa tahun yang lalu pernah mengalami seperti Bro Elia ini alami. Ya, saya sangat takut sampai saya vakum pelayanan selama
2 bulan lamanya Bapak Ibu saya tidak pelayanan. Ya kenapa? Karena ketakutan. Kenapa takut? Karena dapat ancaman yang sangat luar biasa. Itu dulu awal-awal saya muncul di media sosial ya. Awal-awal saya muncul di media sosial itu juga sangat heboh luar biasa. Ya, sangat heboh. Tetapi tidak seheboh ini karena waktu saya awal pertama muncul di medsos itu medsosnya tidak serame ini. Belum ada TikTok waktu itu. Nah, sekarang sudah ada TikTok dan kita Bapak Ibu benar-benar mengambil waktu untuk membawa Bro Elia ke dalam doa syafaat agar Bro Elia benar-benar dilindungi oleh Tuhan dan Bro Elia bisa menguasai diri, mengontrol kata-kata dengan lebih bijak lagi. Kalau mau menyampaikan sesuatu misalnya tentang sejarah, ya Bro Elia tunjukkan ini sejarahnya disampaikan oleh siapa, ditulis oleh siapa, tunjukkan bukunya. Tetapi kita juga perlu melihat bagaimana saudara kita Bang Gracia Pelo, ya ketika dia menyampaikan sesuatu, ditunjukkan juga ayatnya, ditunjukkan bukunya, tetap dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Nah, itu biasa Bapak Ibu ya. Ketika mereka tidak menerima apa yang kita sampaikan, ya mereka akan membenturkan kita dengan hukum penistaan agama. Itulah langkah terakhir teman-teman itu saudara. Tetapi kita melihat di medsos TikTok bagaimana oknum-oknum tertentu sangat banyak sekali dari pagi, siang, sore sampai malam mereka membahas Alkitab. Dan yang membuat saya sangat heran adalah kenapa Majelis Ulama Indonesia, para kiai, para ustadz, tidak ada satupun di antara mereka yang menegur orang-orang yang mentafsirkan kitab suci orang lain. Khususnya Majelis Ulama Indonesia, NU. Coba tegur juga dong Pak. Bagaimana orang-orang di sekitar Bapak yang begitu jelas, nyata, mengambil ayat Alkitab, dia tafsirkan lalu dibenturkan ayat Alkitab dengan imannya. Nah Bapak, kami juga punya hak jawab. Ketika kami punya hak jawab, jangan dibenturkan dengan hukum Pak ya. Ya, jangan dibenturkan dengan hukum. Mari berjalan di rel masing-masing. Agamamu bagimu, agamaku bagiku, kitabmu bagimu, kitabku bagiku. Nah, sehingga kita tidak ada benturan satu sama yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya supaya kita selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahwi bishim Adonai Yesus hamasiah. Ruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.